Jadi yang paling berkesan sama saya adalah salah satu yang menangani saya perawat, namanya Mas Agung. Dan itu sampai sekarang saya sampaikan ke Mas Agung, Mas Agung, kalau misalnya semua perawat kayak Mas Agung, itu semua orang pasti bahagia lah gitu. Halo sahabat Premier, perkenalkan saya Agung Pamuji Nugroho. Saya adalah perawat dari ruang perawatan lantai 6 atau biasa yang disebut perawatan ruang penyakit dalam dan juga bangsal kemoterapi. Saya berasal dari Purbalingga, Jawa Tengah, dan saya merupakan lulusan S1 Ilmu Keperawatan dan Profesi Nurse dari Universitas Diponegoro. Dan dulu saya juga pernah belajar dan juga bekerja atau penerima beasiswa di Belanda. Menurut saya, bekerja sebagai perawat adalah belajar tentang mengimplementasikan ilmu tentang hidup, baik secara bio, psiko, sosio, spiritual, dan kultural. Itu yang disebut dengan ilmu secara holistik, dan diharapkan nanti berguna untuk merawat orang terdekat kita, seperti keluarga, orang-orang terdekat sekitar kita, dan juga bermanfaat bagi banyak orang. Menurut saya, pengalaman yang mengharukan dengan pasien adalah ketika nama kita diingat oleh pasien dan keluarga pasien. Pada saat kita tidak ada, kita dicari oleh pasien. Pasien kangen dengan suara kita, pasien kangen dengan pelayanan prima kita, dan juga pasien mencari-cari kita ketika kita tidak bekerja atau sedang libur bekerja. Itu menandakan bahwa pelayanan kita berikan kepada pasien merupakan pelayanan yang prima. Hal tersebut membuktikan bahwa sebagai seorang perawat, kita bukan hanya memberikan pelayanan secara fisik, tapi memberikan pelayanan aman dan nyaman secara emosional dan psikis. Terkadang pasien merasa tidak aman atau tidak nyaman ketika diinfus atau disuntik karena mindset rasa sakit. Mindset rasa sakit yang sangat panjang dan mindset rasa sakit yang sangat dahsyat. Oleh sebab itu, kunci sebagai seorang perawat adalah ubah mindset pasien tersebut dengan cara kita melakukan bonding emosional, dengan cara melakukan komunikasi terapeutik dengan pasien dan keluarga pasien. Contohnya, pada saat kita datang ke kamar pasien, kita melakukan senyum, salam sapa. Dan selanjutnya kita melakukan kontak mata, kita melakukan sentuhan lembut kepada pasien, dan juga kita bersikap ramah dan menggunakan kata-kata yang lemah lembut. Dan pada saat saya menyuntik, saya selalu memberikan sugesti kepada pasien, memberikan afirmasi positif. Contohnya, Pak, nanti pada saat saya melakukan pemasangan infus, minta tolong kerjasamanya, jangan tarik tangannya, Bapak harus tenang dan rileks. Dalam hitungan ketiga, ketika Bapak tarik nafas, semua akan baik-baik saja. Hal tersebut menandakan bahwa kita butuh komunikasi terapeutik yang baik dan benar kepada pasien. Intinya adalah buatlah suasana yang tenang dan nyaman, dan jangan tegang dan kaku. Hal ini membuktikan, dan setelah saya coba, bahwa hal ini efektif untuk menurunkan tingkat kecemasan pasien pada saat dilakukan prosedur medis, dan juga meningkatkan rasa kepercayaan diri pasien. Tantangan terbesar yang saya hadapi ketika bekerja adalah tantangan dari dalam diri saya sendiri. Faktor internal dari dalam diri saya sendiri. Sebagai seorang perawat, tantangannya yaitu menjaga konsistensi antara profesionalisme dalam dunia kerja dan juga profesionalisme di luar tempat kerja. Ibaratkan ketika kamu menggunakan baju di rumah, jangan kamu gunakan di dalam rumah sakit. Begitu pula sebaliknya, ketika kamu menggunakan baju di rumah sakit, baju-baju atau seragam dari rumah sakit, jangan sampai kamu bawa ke rumah kamu. Itu menandakan bahwa masalah-masalah ketika kamu berada di rumah jangan sampai dibawa ke rumah sakit, karena energi-energi positif kepada pasien akan berbeda. Kita sebagai perawat menyalurkan energi positif menggunakan ilmu holistik, baik secara bio, psiko, sosio, spiritual, dan cultural. Tentunya hal ini sangat efektif untuk meningkatkan pelayanan prima kepada pasien. Itu berarti bahwa ketika kita berada di rumah sakit, kita harus secara jiwa dan raga semuanya berpusat kepada pasien. Kita secara holistik, secara bio, psiko, sosio, spiritual, dan cultural merawat pasien dengan ikhlas. Tentunya kita harus selesai dengan diri kita sendiri. Dan ingat, ketika pasien berada di rumah sakit, dia bukan hanya sakit secara fisik, tapi dia sakit juga secara emosional dan psikososial. Dan kita sebagai perawat harus merawatnya secara holistik.
agar energi-energi positif kita terserap baik dengan pasien dan pasien dapat sembuh secara optimal. Untuk mengisi waktu luang, karena saya hobi terhadap 3 pilar budaya, yaitu membaca, menulis, dan berdiskusi. Pada saat waktu luang atau mungkin setelah bekerja dari rumah sakit, saya biasanya membaca buku-buku tentang self-development atau buku-buku tentang peningkatan kapasitas diri. Tentunya nantinya bisa untuk disebarluaskan di media sosial atau didiskusikan dengan rekan-rekan yang lain. Itu berguna untuk meningkatkan pemikiran kita dan juga meningkatkan keilmuan kita sebagai perawat untuk berkomunikasi dengan pasien dan juga mengembangkan manajemen kendali diri sendiri. Saya mendorong masing-masing dari kita untuk menjaga kesehatan secara menyeluruh, secara holistik, baik dari segi bio, psiko, sosio, spiritual, dan kultural. Karena kesehatan adalah aset terbesar, seperti rutin untuk medical check up, makan makanan yang bergizi, menjaga pola tidur, istirahat yang teratur, berolahraga, menjalin hubungan baik dengan masyarakat, dan juga tentunya adalah menjaga kesehatan mental. Seperti pepatah Belanda mengatakan, voorkomen is better than genezen. Berarti menjaga lebih baik daripada mengobati. Sekian, terima kasih. Salam sehat.